begitu ya. Kemudian juga nama hari ini ada juga beberapa orang-orang yang memang mendapatkan endorsement dari Presiden Joko Widodo. Apa yang bisa kita lihat? Ya, ada dua hal yang bisa saya baca juga. Pertama, memang Pak Prabowo memperhatikan apa yang katakan menjadi endorse dari Pak Jokowi. Yang kedua juga bisa melihat bahwa Pak Prabowo melihat... Kang Ujang, mohon maaf, kita kembali ke Kertanegara, kita mendengarkan pernyataan dari seorang Oto Hasibuan. Ditugaskan apa oleh Pak Prabowo? Oleh Pak, tadi pembahasan apa yang dilakukan? Ya, saya mendadak tadi ditelepon minta datang ke sini, bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, yang terpilih. Ya, berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya, perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya, dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa tanya Pak Presiden lah ya. Wakil Menteri Edi Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemu ya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya say hi aja tadi ya. Pak, berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM? Atau jangan-jangan nih Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ya ada kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi jam berapa diteleponnya? Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Langsung jam setengah 2 lah gitu ya. Jadi kita langsung ke sini. Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih ya. Ya, itu dia pernyataan dari Oto Hasibuan yang tadi menyebut dipanggil pertama mendadak ya, kemudian tadi obrolannya soal hukum dan juga soal nasib hakim. Ini menarik ya. Apa yang Kang Ujang bisa baca, posisinya apa nih, Wakil Menteri? Ya, bisa jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM mungkin ya, kita tidak tahu juga. Yang kedua, bisa jadi ada badan baru yang kita tidak tahu juga. Oleh karena itu kita tunggu memang pengumuman dari Pak Prabowo. Tapi apapun itu, Pak Oto kan memang ahli di hukum, tidak mungkin ditempatkan di yang lain. Tetapi kita lihat juga, kita uji ya, misalkan ketangguhan Pak Oto sebagai lawyer ya, sebagai ahli hukum. Dari kasus-kasus yang banyak sekali. Yang banyak sekali ditangani, mungkin sukses. Tapi kita lihat ketika misalkan memimpin birokrasi, sukses enggak? Ya, kita tunggu tantangan memimpin birokrasi itu. Karena kita tahu dulu, saya masih ingat Mbak, kalau boleh saya men-spill di sini gitu, bahwa dulu saya sangat kagum dengan Pak Nadiem. Saya 17 tahun jadi dosen, ingin merubah, mentransformasikan Gojek ya, kesuksesan di pendidikan. Tapi ternyata tidak bisa ketika masuk birokrasi, agak sulit begitu. Makanya mendapat kritikan, termasuk Pak JK mengkritik. Artinya sehebat apapun tokoh itu, katakan Pak Oto ahli pakar hukum gitu ya, praktisi hukum, ya kita tunggu karya nyatanya ketika sudah menjadi wakil menteri atau kepala badan ya. Kinerjanya akan diukur. Orang itu akan dinilai dengan kinerjanya, dengan karyanya, bukan yang lain. Oleh karena itu kita bisa ukur kinerja dan karyanya ke depan begitu. Kita tunggu, ada sejumlah nama juga mungkin yang akan diprediksi masih akan terus berdatangan ke kediaman pribadi dari Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta. Terima kasih Kang Ujang atas obrolannya dan juga ulasannya hari ini Breaking News Kompas TV. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi akan dilanjutkan oleh Cynthia Rompas. Saya Maido Pelfrina pamit undur diri. Sampai jumpa.
Di Kertanegara, Jakarta. Sejak siang tadi, tepatnya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah tokoh hadir di Kertanegara. Mereka yang dipanggil disebut akan menjadi wakil menteri ataupun kepala badan. Setidaknya hingga sore hari ini lebih dari 20 tokoh tiba di Kertanegara. Di antaranya yang terakhir ada Menkominfo Budi Ari dan juga praktisi hukum Oto Hasibuan dan juga Osi Dermawan dan sejumlah nama lainnya. Di antaranya juga ada musisi yang juga politisi PSI Giring Ganesa dan sejumlah nama lainnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon wakil menteri dan kepala badan ke Kertanegara hari ini. Setelah memanggil para calon menteri ke Kertanegara, Prabowo memanggil para calon wakil menteri dan kepala badan sejak Senin siang. Politisi PAN yang juga mantan wali kota Bogor Bima Arya, politisi Gerindra Budiman Sujatmiko, disusul pula ada Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata. Ada pula saudara politisi Gerindra yang juga relawan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer. Dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah hingga anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa. Dan saudara, hingga saat ini sejumlah tokoh masih terus berdatangan. Tak hanya sejumlah tokoh, ada pula legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat yang menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Taufik tiba Selasa sore sekitar pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk ke kediaman Prabowo, Taufik beberapa kali melakukan gestur smash dalam olahraga badminton. Ada pula politisi PAN Bima Arya yang menyebut Prabowo meminta dirinya bertugas di bidang pemerintahan daerah. Bima Arya bilang dengan pengalamannya sebagai wali kota dan pengamat politik, Prabowo menugaskan Bima Arya fokus terhadap efisiensi sistem pemilu dan sinkronisasi pemerintahan daerah. Secara khusus Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya, untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, ya, banyak pemborosan di sana.
Dan saudara, sudah ada berapa tokoh yang menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara pada Selasa hari ini yang dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Dian Silitonga di Kertanegara, Jakarta. Dian, tepatnya sudah ada berapa puluh tokoh yang tiba di Kertanegara, Dian? Ya, Cynthia, kalau sampai dengan sore hari ini kami pantau sudah lebih dari 40 orang yang datang ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelum saya lanjut, saya akan perlihatkan dulu di belakang saya ini adalah situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto. Baru saja tadi ada mantan Presiden terpilih. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanahnya apa tuh Pak yang diberikan Pak? Arahannya nanti Pak Prabowo katanya nanti yang menyampaikan langsung. Tapi tadi yang di dalam bahasnya apa aja Pak? Ya, fokusnya untuk strategi pertahanan lah, itu aja. Ya. Dari jam berapa Pak dipanggil ke sini? Tadi sejam yang lalu makanya saya tadi buru-buru tadi datang. Makasih ya Mbak ya. Enggak, bukan. Apa bin Pak? Bin Pak? Bukan. Makasih ya. Bukan nanti ya. Makasih ya. Bin Pak. Binnya besok fit and proper loh. Iya. Binnya udah jelas loh ya. Binnya bukan dia dong, binnya kan jelas Herindra. Besok fit. Menhan lah. Menhan siapa? Satu lagi. Yang kemarin datang. Ya, Cynthia, saya akan lanjutkan bahwa memang sudah lebih dari 40 orang yang datang ke Kertanegara, tapi sampai dengan saat ini masih hilir mudik, ada yang baru datang dan juga ada yang sudah keluar atau selesai menghadiri